Oke, baik teman-teman semua, kita sudah berada bersama narasumber kita. Ini merupakan mitra dari UKM LIKM yang emang sudah memiliki bisnis gitu. Kita akan tanya-tanya kepada mereka, mereka ini bisnis apa sih dan motivasi apa yang bisa kita ambil dari mereka berdua ini. Langsung saja kita perkenalan dengan mereka. Di sini ada Kang siapa? Iwan Setiawan. Kang Iwan. Di sana ada Teteh? Teh Elis Bunga. Oke, ada Teh Elis Bunga. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja ke bincang-bincang kali ini. Mangga boleh Teh Andini? Itu belum perkenalan juga siapa namanya? Gak usah digituin. Sud. Ini biar natural. Sebelumnya, untuk kita melanjutkan ke pertanyaan yang akan kita bahas, sebelumnya boleh dong nih dari narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya dan profil diri yang lebih jelas biar penonton kita nih pada tahu gitu narasumber kita yang benar-benar oke ini. Boleh Sip. dari tetehnya dulu? Nama lengkapnya Elis Bunga Kurnia, biasa dipanggil Elis. Aslinya dari Cilacap, sekarang tinggal di Wow. Bandung. Halo A-nya? Kalau saya Iwan Setiawan, asal sama dari Cilacap. Waduh, Sekarang bisnis di toko Iwan, Cilengkrang 2 sama Cipadung depan pabrik cat. widih mantap sekali ya. Sama-sama dari Bandung. Terus kita ini nih untuk bisnisnya sendiri nih dari Teteh sama A-nya bisnis apa nih? Teteh dulu ya. Bisnisnya punya tokonya di depan UIN persis. Ya toko sembako kayak gitu. Mantap ya. Untuk Kang Iwan? Untuk saya sama toko di Jalan Cilengkrang 2 sama di Jalan Desa Cipadung. Sama konveksi kadang juga kalau ada yang order dan juga cemilan. Oh gitu. Iya. Nih Banyak untuk ya. untuk awal-awalnya nih Teh Elis dan Kang Iwan ini pertama kali merintis nih, bisa kepikiran buat ngebuka toko itu gimana ceritanya tuh? Oh, kalau untuk toko itu dari orang tua sih dimodalin dulu dari orang tua. Nah, setelah itu kita ngelanjutin yang udah dimodalin sama orang tua tersebut. Oh gitu. Ini Teh Elis sama Kang Iwan ini sama nggak tokonya apa beda? Beda. Beda. Oh beda ya? Iya. Oh gitu. Kalau Teh Elis? Sama, tokonya jenisnya sama, cuman ya beda lokasi aja kayak gitu. Oh gitu. Tapi masih satu ini ya? Apa beda? Beda juga? Satu Masih satu Satu keluarga, maksudnya turunan. teh maksudnya teh masih satu apa sih, satu atap atau gimana namanya teh? Ngejalanin bisnisnya bareng nggak atau misalnya ya bisnis yang ini gitu kayak sama gitu dijalaninnya tuh berbarengan cuman beda tempat aja atau gimana? Oh, enggak, kita beda-beda ya. Nah untuk ini nih perjalanan bisnis ini sendiri itu udah berjalan berapa lama? Kalau yang dari dulu orang tua sih yang orang tua udah lama, udah lebih dari 5 tahunan. Nah, kalau dipegang sama sayanya baru 2 bulan 3 bulanan sekarang. Oh gitu. Oh Iya. jadi sebelumnya itu toko milik orang tua apa? Iya, gitu. Oh gitu. Oh jadi Iya. kayak mama nerusin gitu ya? Oke siap. Untuk Telis sama juga? sama dari orang tua juga, tapi ini tuh yang Elis tuh baru pindah. Ah. Yang dulu tuh udah hampir ada 12 tahun lebih. Hmm. Dan sekarang tuh yang ini baru kayak gitu. 12 tahun lebih itu di mana? Di Kopo. Oh sebelumnya di Iya, Kopo. di Kopo. Sekarang Oh pindah ke gitu. Cibiru. Jadi di Bandung ini udah lama tuh ya? Udah lama, cuman yang ini baru tokonya. Oh gitu. Oke siap. Kalau boleh tahu nih Teteh sama AA-nya nih. Untuk AA dulu ya, omsetnya itu per bulannya tuh kira-kira berapa? Oh, kalau untuk omset adalah segitu. Oke Segitu siap. gimana? Juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta? Ada ya? Ada. Pokoknya bisa buat mencukupi inilah ya uang Iyalah. jajan. Oke, Kalau siap. untuk tetehnya? Tergantung dari ini juga, kayak kalau ada apa ya, kan sekarang lagi corona gitu, jadi ya lumayan agak nurun juga kayak Ya, gitu. apalagi Jadi berdampak ya. Berdampak. apalagi sekarang mahasiswa UIN kan pada libur. Oh jadi yang diandelinnya emang mahasiswa ya? Ya. Jadi target pasarnya itu mahasiswa karena emang lokasinya dekat di situ Iya. ya. Oh. Terus ini nih Teh, kira-kira kan Teteh sama Anya masih kuliah ini, masih mahasiswa gitu. Ada nggak sih kayak kendala-kendala nih kayak ini kan aku kuliah juga gitu terus ngejalanin usaha juga. Nah kira-kira gimana buat Tetehnya dulu deh? Kalau kendalanya pasti ada sih, apa ya, terutama kadang-kadang kayak ngerasa capek kayak Iya. gitu. Apalagi kan tokonya 24 jam. Oh. Jadi jaganya itu bagian malam, saya tugasin malam.
dari jam 1 sampai jam 6 pagi, nanti siangnya kuliah baru bisa tidur. Bentar dipotong dulu nih. Kalau untuk di tokonya sendiri itu yang jaga teteh sendiri apa ada? Ada yang kerja Oh, ada yang kerja juga. Oh, keren. Jadi teteh di sana tuh kayak apa, ngawasin aja atau gimana? sambil ikut Oh, sambil ikut juga. Nah, kalau AA-nya? Ya hampir sama sih kayak gitu, jaga malam gitu, abis kuliah baru tidur, gantian sama yang kerja, nanti jam 10 malaman baru gantian lagi sama saya. Oh, gitu. Ya. Jadi gininya kan Kakang Teteh gitu. Banyak anak-anak muda ini yang emang ya mayoritasnya mah kebanyakannya mah pada males gitu ya untuk merintis sebuah usaha. Apa sih kebanyakan itu pengennya itu rebahan atau gimana gitu. Nah, motivasi buat Teteh sama Akang ini nih untuk bisa menjalani sebuah usaha itu motivasinya itu apa tuh? Siapa dulu nih? Teteh apa ini A aja Kang dulu. Iwan? Teh Elis. Kang Iwan dulu. Oh siap. Oke, siap. Oh. Kalau untuk anak muda sekarang, intinya jangan takut untuk mencoba, tetap berusaha, pokoknya tetap semangat. Oke, siap. Teh Elis. Ya sama, hampir sama, jadi jangan takut, jangan ragu untuk mulai kayak gitu. Terus Mencoba dan mencoba Ya, gitu ya mencoba intinya mah. terus. Oke, siap. Pokoknya kalau ada kesempatan di usaha Ya, jadi manfaatkan ya, kesempatan. bener. Nah, kalau misalnya kita kan dalam bisnis tuh nggak selamanya dapat untung, nggak selamanya kita berjalan lancar, pasti ada kegagalan dan pasti pernah di titik yang benar-benar kayak drop atau yang kayak gitu. Nah, dari Teteh sama Akang ini pernah nggak sih ngalamin hal itu di detik itu? Mungkin walaupun baru memulai, tapi mungkin ada momen yang bisa di-share. Nah, dari Tetehnya dulu. kalau dari apa ya, momen drop itu kayak misalkan pernah kejadian kayak waktu kemarin yang pindahan ini kan udah baru mau mulai usaha kayak gitu, terus langsung ada corona, jadi kan kayak bener-bener baru memodalin, langsung barang dagangannya kan ditinggalin dulu, pulang ke rumah dulu. Kemarin ada yang barang kadaluarsa atau gimana gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu tuh ya mungkin itu apa ya, rezekinya bukan Belum itu mungkin ya. iya. Jadi kayak karena baru memulai dan saat itu juga langsung gitu ya diterima apa ya, kayak bukan musibah sih, emang mungkin sudah keharusan ya seperti itu. Nah, kalau dari AA-nya nih, Hampir sama sih. oh karena memang baru memulai saat pandemi ini berlangsung juga gitu ya. Terus ini nih, ada nggak sih dari Akang sama Tetehnya pesan nih buat generasi muda yang memang ingin berbisnis atau sedang memulai bisnis? Ada nggak motivasi dari Teteh dan Akang? Dari Akangnya dulu sekarang. Motivasi, kan tadi? Motivasi ini mah motivasi dari diri Ya. Akang gitu. Kayak- Awal mula Akang merintis bisnis gitu. Motivasinya itu apa sih? Ya, jadi Yang nantinya mungkin bisa dicontoh nih. sorry sama- guys. Yang bisa dicontoh sama yang nonton nih sekarang, kayak wah bener ya ternyata ngejalanin bisnis tuh harus kayak gini terus kayak oh iya ya ternyata kita tuh harus apa ya, harus konsisten, harus kayak gimana gitu ya. Intinya mah kenapa sih mau Ya. berbisnis gitu ta? Kenapa perlu atau harus dan seperti itu. Ayo mau Apa siapa lempar dulu? atau mau saya dulu? Atau mau aku jawab? Oke, Teh Elis dulu deh. Ladies first. Apa ya tadi pertanyaannya? Kayak motivasi Motivasi Teh Elis nih awal merintis sebuah usaha, sebuah bisnis. Gimana ya? Ada kucing guys, bentar. Kalau untuk saya mah ingin beda dari teman-teman yang lain kan. Teman-teman yang lain kuliah itu sambil kos, sambil minta uang jajan dari orang tua. Nah kalau saya mah ingin bisa usaha sendiri, ingin bisa membiayai hidup saya sendiri gitu dari sekarang. Oh, jadi gimana caranya kuliah itu bukannya mengeluarkan tapi menghasilkan gitu Nah, ya? iya. Oke, Nah. siap. Untuk Teh Elis, Hampir sama, jadi sambil kita belajar, kita juga sambil apa ya, tidak memberatkan orang tua, meringankan tapi meringankan kayak gitu dengan mempunyai usaha sendiri kayak gitu. oh gitu. Nah, untuk targetan kedepannya nih, apakah ada planning mengenai bisnis nih akan seperti apa gitu? Ada nggak? Insya Allah ada. Apa itu? harapannya tuh apa? Harapannya tuh pengen punya cabang toko lagi, Amin. Masya Allah, amin. terus pengen punya apa ya, pengen punya selain dari hasil itu pengen punya usaha sampingan juga kayak gitu. Oh gitu. Oke, untuk Kaiwan. Kalau untuk saya sama pengen punya cabang lagi dan untuk sekarang saya lagi mencoba bisnis cemilan. Ya.
bisa di ini di IG-nya Cemilan Bang Iwan. Oke. Ya. @cemilan Bang Iwan. Nah, Di follow guys. ada banyak sih cemilannya, mulai dari keripik kaca, kayak keripik singkong, yang pedas, yang balado, nah kayak gitu. Oh gitu. Jadi intinya mah ingin lebih mengembangkan tokonya itu sendiri ya. Nah, Oke, iya. siap. Dan ini ada pertanyaan lagi? Nih pertanyaannya yang karena kan Akang sama Teteh ini masuk di UKM LIKM dong. Nah otomatis ada nggak sih sebenarnya lintasan-lintasan sebelum masuk ke UKM LIKM tuh harapannya apa? Terus kenapa sih pengen masuk gitu? Biar mungkin di sini nih ada apa sih kayak yang nonton tuh anak SMA yang mau kuliah ke UIN, nah nanti bisa masuk ke UKM LIKM. Coba dari Tetehnya dulu. Motivasi masuk ke ini. Ya kenapa motivasi buat masuk ke UKM LIKM gitu? Motivasi saya buat masuk ke LIKM ini, jadi selain saya memiliki punya usaha sendiri, tapi saya juga ingin dengan berdasarkan dengan pengalaman yang lebih di sini kan, dengan dibimbing juga sama kakak-kakaknya kayak gitu. Ada ilmu juga ya, Iya, ada gitu. Jadi ilmu. berbisnis juga dengan ilmunya kayak gitu. Kalau dari Akangnya nih, Ingin mendapatkan ilmu yang lebih. Oke, ya, siap. terus Intinya mah ingin lebih banyak relasi Iya. gitu ya. Ya, gitu. jadi untuk teman-teman yang akan masuk UIN atau misalnya nantinya kepo nih mau masuk UKM apa, nah di sini UKM LIKM itu kayak menampung teman-teman semua yang ingin memulai bisnis nih, kayak akang-akang ini yang ingin mengembangkan bisnisnya kayak gitu. Iya, nah apalagi kalau misalkan teman-teman semua suka berwirausaha, suka jualan gitu. Nah, kita ini di sini di UKM LIKM ini banyak sekali teman-teman yang emang bergelut di dunia wirausaha, bisa sharing bareng juga, bisa berkolaborasi. Jadi lebih banyak channel gitu. Jadi kita itu bisa sharing-sharing juga mengenai bisnisnya seperti itu. Nah, oke. Oke, mungkin dicukupkan sekian kali ya Oke, untuk siap. sharing-sharing hari ini. Oke, mungkin video apa sih? Nanti dikat aja. Oke, teman-teman semua, mungkin dicukupkan sekian aja sharing-sharing kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi di next video ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya apa? Supaya nanti jika ada notifikasi video-video baru berikutnya bisa ada di channel kalian seperti itu. Nah, mungkin untuk penutup nih ada pesan atau pesan-pesan atau apa gak? Udah lah. Udah? Oh, oke, siap. Nah, baik teman-teman semua, mudah-mudahan di lain waktu bisa bertemu lagi. Terima kasih Semoga- banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga videonya bermanfaat Oke. dan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari video ini. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.